Tuhan yang mulia. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya, datang pada Allah demi putranya. Pujilah namanya karena kasihnya. Tebusan sempurna karena dibayar oleh darah Yesus yang tak bercemar. Orang yang terhina dijanjikannya, apabila percaya diampuninya. Pujilah, pujilah Tuhan yang mulia. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya, datang pada Allah demi putranya. Pujilah namanya karena kasihnya. Sungguh besar rahmat serta kasihnya, damailah hatiku karena anaknya. Kelak hatiku amatlah bersenang memandang Yesus dalam surga terang. Pujilah, pujilah Tuhan yang mulia. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya, datang pada Allah demi putranya. Pujilah namanya karena kasihnya. Pujilah Tuhan, dengarlah suaranya. Tuhan pasti memberkati setiap kita. Tuhan memberikan pencerahan, penerangan di jalan setiap kita. Saya silakan hambanya Ibu Pendeta Mukal Kutana untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Sutaryo sudah mengantar kita dalam pujian. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semua, mari kita mengangkat suara hati kita menyembah Tuhan. Sebab Allah yang telah memanggil saya dan saudara, Allah yang telah memberikan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan saudara dan saya, memanggil saudara dan saya untuk menjadi penyembah-penyembah yang hidup, yang benar, yang kudus. Maka sore hari ini, waktu yang saudara pilih, mari masuk dalam hadiratnya. Katakan, bersyukur padamu Bapa, sebab kebaikanmu, semua anugerahmu yang kau berikan, yang engkau nyatakan di dalam perjalanan kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama, belum kita mendengar firman Tuhan, kita katakan, apa yang mengerti yang ku katakan bersyukur. Di dalam semua berkata, kata amin, haleluya.
Buat kasih sayang di dalam hidup. Buat kasih di dalam hidup. Mari sembah Tuhan, mari angkat Tuhan. Angkat suara hati seperti Raja Daud berkata, hai jiwa, pujilah Tuhan. Hati saudara harus berikannya, berdoa, jiwa, sembahlah Tuhan. Bersyukurlah di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan anugerahkan kehidupan yang baru bagi saudara dan saya. Bersyukurlah di hadapan Tuhan. Bahwasanya selamanya kasih setianya dicurahkannya di dalam kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Allah yang kudus. Kami boleh memiliki waktu. Kami boleh mendengar, belajar Tuhan. Untuk sore hari ini ingin mendengarkan kebenaran firman. Kami boleh menaikkan pujian syukur kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah Engkau Allah yang kudus. Engkau yang telah berfirman bagi kami. Dan Engkau yang telah datang ke dunia. Engkau adalah firman yang hidup. Engkau yang telah menyelamatkan kami. Semua yang terbaik Tuhan telah berikan kehidupan kami. Dengan apa kami membalas semua yang keluar dari mulut bibir kami Tuhan. Ucapan syukur yang setinggi-tingginya. Sebab Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Ya, pada sore hari ini saya mengajak kita semua untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-52. Saya membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita semua dan Bapak Ibu Saudara boleh menyimak. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka.
Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata, atau Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka pun belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikian kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, cerita ini adalah sebuah kisah dan sebuah cerita. Ya, setelah Yesus memberikan 5 roti dan 2 ikan, ya kan, kepada seluruh orang yang berbondong-bondong mengikuti dia setelah Yesus melakukan mujizat pertama, yaitu air berubah menjadi anggur. Kemudian peristiwa-peristiwa mujizat-mujizat lain-lainnya membuat orang ya terpikat dan memilih mengikut Yesus kemanapun Yesus berjalan. Saudaraku, ini adalah kisah dan sekaligus adalah peristiwa yang spektakuler yang dimana murid-murid Yesus juga mengalami dan melihat mujizat yang Yesus kerjakan di depan mata mereka, yaitu Yesus berjalan di atas air. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, cerita tentang Yesus berjalan di atas air di Danau Galilea ini dapat dibagi dalam beberapa bagian agar kita bisa mudah untuk memahami. Ya, karena ini sebuah cerita dan ini semua peristiwa yang terjadi. Saya membagi ke beberapa bagian. Yang pertama adalah Tuhan Yesus meminta agar murid-muridnya lebih dahulu menyeberang ke Betsaida. Mungkin kata Betsaida ini kita mungkin sudah sering mendengar dan sangat menarik ketika saya mencari apa arti dari kata Betsaida, dan ini adalah sebuah kota dan memiliki arti yang sangat cantik ya. Artinya adalah rumah cahaya. Rumah cahaya. Dan pada saat itu Yesus memerintahkan agar mereka menuju ke Betsaida, sebuah kota, dan memiliki arti yang sangat luar biasa. Artinya dari rumah cahaya. Ada yang bernama Betsaida di dalam grup ini kah? Biasanya perempuan. Saya bertemu beberapa orang yang menggunakan nama Betsaida, rupanya perempuan yang umumnya menggunakannya. Kalau ada laki-laki juga tidak apa-apa, karena tidak menentukan genre di dalam bagian ini, karena ini adalah nama sebuah kota. Baik, kemudian yang kedua adalah Yesus dalam cerita ini, Yesus berdoa di bukit kepada Bapa di sorga. Selanjutnya adalah, bagian berikutnya adalah pada malam hari, perahu sudah di tengah danau. Ya. Dan kondisinya saat itu sedang dihantam angin sakal, atau mungkin kita kenalnya dengan angin puting beliung, ya kan? Yang juga sangat ditakuti oleh siapapun, angin ini. Dan saat itu Yesus sedang ada di darat. Ini sebuah cerita ya. Dan selanjutnya adalah pada jam 3 pagi sampai kalau di waktu yang saya baca itu jam 3 sampai jam 6.00, jam 3.00. Dini hari, Yesus datang menemui murid-muridnya dengan berjalan di atas air Danau Galilea. Tetapi murid-muridnya menduga itu adalah hantu, ya, yang sedang mendekati mereka untuk mencelakakan mereka. Nah, ini bagian-bagian yang akan menjadi perhatian kita dalam pembahasan pada sore hari ini. Kemudian selanjutnya adalah semua pergumulan murid-muridnya yang kita lihat di ending dari cerita ini adalah teratasi dengan baik. Kenapa? Kita lihat bagaimana Yesus meredakan angin sakal itu.
Kemudian perahu yang ditempati oleh murid-murid Yesus itu selamat. Dan dugaan bahwa ada hantu itu adalah hoax. Itu adalah Yesus, bukan hantu, ya. Kemudian Yesus menyatakan bahwa kuasa menaklukkan air, menaklukkan danau, menaklukkan gelap gulita angin dan badai, bayang maut yang sedang dihadapi oleh murid-murid Yesus itu nyata terjadi, bahwa Yesus yang berkuasa atas semua bagian itu. Selanjutnya adalah murid-muridnya menyambut mujizat Yesus dengan dingin. Ini yang menarik ya untuk kita bahas. Kenapa? Yesus yang di depan mata mereka baru saja kan peristiwa tentang roti, tentang ikan itu bersama-sama. Bahkan diperintahkan apa yang ada padamu, berikan kepada mereka. Dan mereka mau lihat Yesus melakukan mujizat. Tetapi ketika mereka ada di dalam kondisi seperti ini, ya, ada di dalam situasi ini, fakta saudara, cerita ini cerita fakta, bukan dongeng. Ini yang terjadi. Tetapi ada hal yang luar biasa yang saya bolak-balik baca. Ada hal yang menarik untuk kita pelajari. Murid-murid Yesus yang baru saja melihat kekuatan yang ajaib yang Yesus kerjakan, itu tidak membawa mereka untuk mengalami dan melihat siapa Yesus itu di hadapan mereka. Satu, alasan yang pertama adalah karena murid-muridnya saat itu tidak mengerti dan tidak paham bahwa siapa yang berdiri di depan mereka itu. Yang kedua, karena mereka tidak memiliki kepercayaan dengan sungguh-sungguh terhadap apa yang Yesus kerjakan. Ya, mujizat yang Yesus kerjakan itu tidak membuat mereka untuk memiliki kepercayaan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah pembuat mujizat itu. Yang ketiga, mereka masih degil. Mereka masih bodoh. Artinya hati mereka masih tertutup tentang kebenaran itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lalu dari alur, ini alur ya, saya tuliskan ini adalah alur atau cerita, kisah ya di dalam bagian ini, membuat saya untuk mengambil satu kesimpulan bahwa Tuhan menolong orang yang bimbang. Siapa orang yang bimbang dalam bagian ini? Saudara bisa memberikan jawaban? Siapa orang yang bimbang? Siapa orang yang ragu? Siapa orang yang tidak percaya kepada Yesus itu? Yaitu murid-murid Yesus itu sendiri. Lalu bagaimana Yesus menolong orang-orang yang sedang ada di tengah kebimbangan? Sebelum masuk bagian ini, saya ingin bersaksi, saudara. Saya adalah orang yang pernah ada dalam kondisi ini. Waktu bulan Oktober, saya ada di Lebeng, saya diperhadapkan dengan kebimbangan. Seolah-olah saya tidak mengenal Yesus yang sudah melakukan banyak mujizat dalam kehidupan saya. Yang sudah banyak menolong saya. Yang sudah banyak melepaskan saya dari cengkraman maut. Yang sudah banyak menolong saya dari bayang-bayang kematian. Yang sudah menolong saya banyak dalam banyak kesulitan. Saya pernah ini yang paling garis besarnya saja. Saya pernah bawa motor, jatuh dari motor, dan ini semua muka itu luka sampai dada, itu terjadi di Panakunga pada saat saya praktek tahun 2005. Dan orang-orang yang menolong saya itu masih terdengar, karena kondisi saya waktu itu pingsan, masih terdengar suaranya. Oh, Dede, mati itu orang. Di ambulans, ya kan? Tapi itu terdengar, tapi saya dalam keadaan tak berdaya.
Ketika saya sadar, saya melihat darah keluar dari mulut. Kemudian ini hancur, saudara. Ini hancur, ini kelupas semua. Bagian dada juga. Tapi saudara, Tuhan menolong saya. Itu mujizat, saya masih hidup. Ini saya tuh kayak mumi dibalut. Dan malaikat Tuhan itu datang. Ya, orang-orang yang ada di sekitar saya itu dipakai Tuhan untuk menolong saya. Mereka lah malaikat itu yang diutus untuk menolong saya. Sampai saya diberikan, saudara, kalau pengobatan yang biasa, saya dibawa ke rumah sakit. Waktu itu dirawat, kemudian saya diberikan penanganan cukup bagus, saudara, dan diberikan obat yang didatangkan langsung, katanya dari Cina waktu itu. Ada ramuan dan saya minum, dan juga saya pakai untuk sehingga kulit saya kembali normal seperti biasa. Ya, kalau mungkin tidak pakai itu, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan wajah saya. Nah, saya pernah mengalami itu. Saya katakan itu mujizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Kemudian saya pernah tahun 1998, saya pernah ditusuk ranjau. Waktu itu saya masih ada di kampung. Ya, saya pernah ditusuk ranjau, dan ranjau itu diperuntukkan untuk babi. Dan saya ke kebun bersama, karena saya kan tidak tahu. Karena itu kebun itu milik dari om saya. Kemudian saya dengan anaknya pergi ke kebun, pada saat itu saya berlibur. Saya ke sana. Dan menurut dia, prediksi om saya, ini kemurahan Tuhan, saudara. Menurut prediksi dari om saya, setiap kalau itu kan diperuntukkan untuk babi hutan. Nah, kalau itu pengaitnya saya injak, lalu akan memukul, dia punya ada kayu yang sudah diikat dengan tali itu, dan saya injak itu bagian yang diikatkan. Kalau saya injak itu, kayu itu memukul saya, dan saya akan rebah di semua ranjau yang sudah ditanam. Dan saya tidak, dan 100% pasti mati. Tetapi ada yang luar biasa, saudara. Ini yang om saya sampai bilang begini. Kakek dan om saya bilang, ini di luar dari yang kita benar-benar pikirkan. Ya, kalau itu jatuh, harusnya terkelungkupnya ke semua ranjau itu. Tetapi hanya kaki saya yang tembus, dan ranjau itu sampai tercabut dari tanah yang ditanam cukup panjang. Ya, panjangnya kurang lebih 1 meter, ya, ditancap di tanah itu, dan itu bisa tercabut. Dan darah saya itu banyak sekali seperti air keran, karena kejadiannya pada saat pukul 11 siang. Dan itu bagian yang kedua yang saya alami, bagaimana Tuhan menolong. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, banyak lagi yang lainnya. Saya juga pernah mengalami yang namanya tahun saya tamat SMP. Ya, tahun 1999 saya pernah mengalami yang namanya itu 3 hari 3 malam. Ya, saya itu ditangisin oleh karena saya sakit. Jadi seluruh badan saya itu memar biru. Dan menurut dari dukun kampung, ya itu kan masih di kampung. Menurut dukun kampung katanya saya dipukul oleh makhluk halus. Tapi memang faktanya badan saya itu memar. Badan saya itu memar. Entah memar karena memang karena kondisi waktu itu memang banyak kegiatan main dan sebagainya. Tetapi waktu itu saya sakit. Ternyata kan kalau dari medis bilang saya tipes. Sehingga saya itu sakitnya berkepanjangan, panas, demam, dan sebagainya. Akhirnya sampai membawa saya yang namanya jadi kayak 3 hari saya pernah mengalami yang namanya tidak sadar. Saya nggak tahu apakah itu masuk dalam kategori mati suri atau apa, tapi yang jelas saya sudah ditangisi dan sudah dibuatkan peti, ya, dan sudah diserahkan, lebih baik diserahkan daripada menderita. Anak ini mati segan, ya kan, mati tak mau hidup segan. Itu pernah saya alami, saudara. Dan Tuhan menolong saya. Tuhan melepaskan saya dari semuanya itu. Saudara yang terkasih, saya mau tarik pada bagian yang saya alami di Lebeng. Saya ada dalam kebimbangan. Itu bagian-bagian yang dimana Tuhan sudah kerjakan, mujizat itu sudah saya alami, dan Tuhan nyatakan luar biasa dalam kehidupan saya. Ketika saya di Lebeng, saya diperhadapkan kepada satu pilihan.
orang tua, pelayanan, suami dan anak. Kemudian, pilihan penghasilan. Diberi kesempatan untuk mengajar. Kemudian, penghasilan tetap tiap bulan, gajinya dolar. Kalau dolar naik, gaji kami naik. Kemudian, punya pelayanan, tidak pernah ada waktu untuk berhenti, saudara. Pelayanan terus. Kemudian diberikan kesempatan, mau diberi kesempatan untuk bergabung di Sinode GKSB. Ini sangat sulit untuk memutuskan, karena kalau saya melihat dengan kacamata Lot, maka saya pasti memilih ada di sana. Ya, tetapi saya menggumulinya di hadapan Tuhan, saudara. Di tengah kebimbangan, saya berdoa. Yang pertama adalah, saya minta Tuhan, saya mau bicara sama orang tua saya yang sudah melahirkan saya. Dia adalah Tuhan yang di depan mata saya. Maka apa yang keluar dari mulutnya, itulah yang akan saya kerjakan. Saya berbicara kepada beliau, dan saya katakan, Mama, sangat berat rasanya mau bilang ini, mau sampaikan ini. Saya benar-benar dalam kebingungan. Antara saya mau tinggal di sini bersama Mama dan juga mengerjakan banyak hal. Kemudian yang menarik lagi, Mah, yang membuat saya merasa ini adalah angin segar yang melegakan saya. Karena ketika saya berbicara dengan wakil Sinode GKSB, dia bilang, Ibu boleh tetap bekerja di Rema sebagai trainer. Itu bagian dari pelayanan. Dan Ibu boleh berkesempatan untuk melayani di beberapa jemaat. Saudaraku, itu hal yang angin segar ya. Kemudian saya utarakan ke mama saya dengan pertimbangannya seperti ini. Saya call ya. Sebelum saya sampaikan ke mama saya katakan, Ma, kepada suami dan anak saya, bersediakah kalian datang ke Lebeng dan kita semua tinggal di sini? Bagaimana pendapat kalian? Dan mereka katakan, anak-anak saya katakan, enggak bisa, Ma, kita enggak mau ke sana. Oke, setelah itu saya tanya suami saya, dan suami saya bilang, ya, untuk apa yang bisa saya kerjakan kalau saya ke sana? Saya enggak mungkin ikut Mama. Ya kan? Saya masih produktif, masih bisa bekerja. Oke, itu semua jadi catatan untuk pertimbangan. Ini di tengah kebingungan dalam memilih, memutuskan. Lalu saya bicara dengan mama saya. Dan mama saya mengerti dan katakan kepada saya, silahkan pilih mana yang paling tepat. Saya katakan suami dan anak-anak paling tepat. Maka saya memilih untuk melanjutkan pelayanan yang ada di Jawa. Dan mama saya memberikan restu. Dan akhirnya dengan berat hati, saudara, karena saya sudah merasa sangat lega, enak sekali ya, bisa melayani orang tua yang melahirkan, bisa merawat. Itu satu kebanggaan, ucapan syukur yang tidak bisa untuk kita ceritakan secara jelas, karena itu hanya kita rasakan. Betapa sangat bersyukurnya kita punya kesempatan untuk merawat orang tua. Itu bahagia sekali, saudara. Bahagia banget. Tetapi saya bersyukur punya orang tua yang tidak egois. Makanya saudaraku yang punya orang tua masih diberi kesempatan merawat orang tua, itu anugerah. Dan bersyukur juga kalau punya orang tua yang memberikan yang tidak egois. Ya, salah satunya orang tua saya. Orang tua saya tidak egois, saudara. Bisa saja dia katakan banyak hal, tetapi dia bilang, silakan, karena kamu sudah memberi diri untuk melayani. Di mana saja, Mama tugasnya mendoakan. Tapi saya tahu di dalam hatinya dia nggak ingin melepaskan saya. Dia pengen sekali saya ada di sana. Malam-malam saya mendoakan dia, dan dia katakan, doakan saya, Nak, supaya saya memiliki ketenangan. Sekian lama kita berpisah. Itu kerinduan Mama bisa memeluk kamu. Saya bilang, iya, Ma, aku juga. Aku juga punya kerinduan yang sama. Dia katakan kepada saya, sejak kamu di sini,
Ya, kamu merawat mama, antar ke dokter, kemudian ya punya kesempatan bercanda, punya kesempatan untuk pokoknya merawat orang tua itu hal yang dia bilang enggak, apa ya? Itu sudah lebih dari cukup buat saya sebagai orang tua. Dan saya sangat bersyukur. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maaf saya agak sedikit emosional menyampaikan bagian ini, air mata sukacita, saudara. Kemudian di tengah kebingungan itu, kebimbangan itu, saya bilang, Tuhan, saya sudah mengutarakan apa yang menjadi kebimbangan saya dan menjadi pergumulan saya. Tuhan sudah melakukan banyak hal di dalam kehidupan saya. Kalau saya memilih kembali ke sana, apa yang bisa kulakukan? Apa yang menjadi jaminan buat saya? Ya kan? Dengan flashback ke belakang, banyak hal-hal yang saya alami. Tetapi saya sudah mendapatkan booster, penguatan, vitamin, suplemen. Suplemen dari surga, saudara. Ya lewat orang tua saya. Kemudian akhirnya saya memutuskan, lalu saya berdoa. Tantangan pertama yang saya hadapi, saudara, saya ditelepon dari Departemen Misi. Nah, tantangan saya hadapi, informasinya ditunda. Tuhan, saya sudah mendapatkan restu dari mama saya. Semua sudah oke. Ditunda. Oh, berarti Tuhan tidak izinkan ya. Oke, baik. Manalah yang terbaik? Saya berdoa, Tuhan tahu. Tidak mungkin aku berlama-lama di sini. Sementara aku terpisah dari suamiku. Terpisah dari anak-anakku. Memang kecanggihan di era zaman digital, kecanggihan teknologi, membuat kita selalu ada bersama dengan mereka karena bisa video call. Tetapi itu tidak memberikan ketenangan bagi mereka. Bagi saya sebagai orang ibu, seorang ibu juga. Mama saya sangat mengerti bagian itu. Kemudian pada bulan November, tiba-tiba dari Departemen Misi di Jawa Tengah 2 menelpon saya. Bu Mikal, bersiap-siap. Wah, saudara lega. Yang tadinya saya dalam kebimbangan. Tadinya saya tidak, saya sudah loyo, saudara. Pertaruhan malu juga, saudara, karena saya sudah umumkan ke orang-orang di mana saya layani. Ya kan, saya sudah umumkan, saya akan balik ke Jawa, A, B, dan C, dan semuanya, tapi tiba-tiba akan gagal, saudara. Wow, malunya minta ampun, kan? Saya sudah bilang sama direktur yayasan dan sudah sampaikan dan nanti tiba-tiba tidak jadi kan gimana gitu kan. Malunya minta ampun lah gitu. Malunya minta ampun. Saya berdoa dan berpuasa, mengambil keputusan untuk berdoa dan berpuasa itu puasa Esther. Seperti Esther menangisi bangsa. Saya menangisi keputusan saya di tengah kebimbangan. Saya katakan Tuhan, komitmen saya di awal, kalau Tuhan memang berikan kepercayaan itu kepada saya, maka Tuhan juga membuka jalan dengan cara Tuhan, bukan cara saya, bukan cara manusia. Setelah saya masuk puasa ketiga hari, saudara, saya ditelepon, kemudian saya angkat lalu disuruh buka WhatsApp saja. Tidak ada berita apa-apa. Disuruh buka WhatsApp, dan itu ketua daerah di Jawa Tengah 2. Kemudian saya buka. Wah, oh rupanya itu adalah pelaksanaan pengutusan peneguhan. Kemudian saya bersyukur kepada Tuhan. Di tengah kebimbangan saya ada rasa malu, juga pertanggungjawaban kata-kata, saudara, karena setiap kata-kata yang sudah terlepas itu menjadi tanggung jawab, saudara. Dan saya kalau tiba-tiba tidak jadi ke Jawa, saya sudah bangga-bangga sampaikan ke teman-teman dalam pelayanan dan sebagainya. Tiba-tiba ini gagal, tidak mungkin saya tarik dengan beralasan A, B, dan C, ya kan? Ini pertaruhan. Tapi saya percaya, saya menaruh di hati saya percaya Tuhan sudah menolong saya, tidak akan pernah ragu. Tuhan sedang menguji ketajaman roh saya, benar-benar ketajaman iman saya, benar-benar percaya sama Tuhan menyertai. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
Akhirnya tanggal 29 November itu saya menerima pelantikan pengutusan menjadi gembala di Pos PI Gereja Gema Injil ada di Purbalingga, dan saya sudah ada di Purbalingga, saudara, puji Tuhan. Dan saya sangat bersyukur karena ya di tengah kebimbangan itu Tuhan itu selalu menolong, asalkan saudara berlarinya kepada siapa? Berlarinya kepada Tuhan, iya kan? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kesaksian ini adalah pengalaman saya secara pribadi. Saya mengalami bagian ini berjalan bersama dengan Tuhan. Dan demikianlah orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, ya kan? Akan menemukan kelegaan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya mau lihat di dalam peristiwa, dan saya mau mengajak kita di dalam peristiwa yang Yesus menunjukkan mujizat yang spektakuler di mata murid-muridnya, yaitu Yesus berjalan di atas air yang sangat tidak yang sangat menjadi perhatian buat saya adalah ketika Yesus berjalan di atas air, murid-muridnya mengatakan bahwa itu hantu. Nah, ini yang menjadi kenapa? Kenapa mereka tidak mampu percaya? Kenapa mereka tidak mampu melihat? Kenapa tidak mampu merasakan? Kenapa tidak mampu mengalami? Ya kan? Ada sesuatu yang terjadi di hati mereka. Mereka tidak percaya. Hati mereka degil. Ya kan? Coba kita baca di dalam bagian yang ke-50. Sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka. Dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti. Dan hati mereka tetap degil. Berapa lama saudara percaya kepada Yesus? Sejak lahir? Berapa lama? Baru? Setahun? 2 tahun? 3 tahun? Berapa lama? Murid-murid Yesus melihat mujizat yang Yesus lakukan. Air menjadi anggur. Bahkan Yesus memberikan ribuan orang makanan, ya kan? Hanya dari 2 ikan. 5 roti. Kepada apa? Kepada beberapa kelompok. Ada ribuan orang dalam satu kelompok, ada yang 100, ada yang 50 dalam satu kelompok. Tetapi itu yang kerjakan juga, yang layani mereka itu adalah murid-murid Yesus. Tapi kenapa dalam peristiwa ini mereka tidak sanggup merasakan dan mengalami bahwa Yesus yang berjalan di atas air itu adalah Yesus yang melakukan mujizat itu. Penghalangnya ada di dalam bagian 52 kita lihat. Mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Mungkin saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, banyak mujizat, spektakuler, hal-hal ajaib Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita belum mampu merasakan, kita belum mampu mengalami. Padahal itu Tuhan sudah kerjakan. Bahkan kita sudah melihat, mengecap. Tapi kita ketika mengalami kesulitan, kita tetap ada di dalam keadaan khawatir, mengeluh, menyalahkan, ya kan? Apalagi ya dipenuhi penyesalan dan sebagainya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya tertarik dan ini boleh menjadi keteladanan bagi saya dan bagi kita semua. Ketika Yesus melihat kondisi hati murid-muridnya. Kondisi hatinya mereka, mereka sedang dalam keadaan ketidakpercayaannya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Tetapi Yesus mengambil bagian yang luar biasa. Yesus mendoakan murid-muridnya.
Dan Yesus segera menolong keadaan, kondisi sulit yang dialami oleh murid-muridnya. Dan Yesus sangat mengerti kondisi yang dialami oleh murid-muridnya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dipilih. Dipilih untuk apa? Untuk datang memberikan penguatan kepada orang-orang yang belum mengerti kebenaran itu. Yang belum mengalami tentang kuasa Yesus. Yang belum melihat mujizat Yesus. Yang belum merasakan siapa yang sanggup menolong, siapa yang sanggup melepaskan dari semua sakit penyakit. Siapa yang sanggup melepaskan dari bayang-bayang maut. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pada sore hari ini, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Bahwa mari kita mengambil keputusan untuk selalu mendoakan orang-orang yang lemah. Mari kita memperhatikan kondisi rohani orang-orang yang ada di sekitar kita seperti yang Yesus lakukan. Maka mari kita miliki hati yang seperti Yesus. Saudaraku, jangan sampai ketika kita mendengar kelemahan orang lain, si A, si B itu begini, A, B, dan C. Lalu itu kita jadikan tolak ukur untuk juga membenci. Wow, itu salah. Tetapi kalau kita mendengar ya orang lain menyampaikan kelemahan orang yang kita kenal, ambil bagian itu. Seperti yang Yesus lakukan, kita menguatkan, kita mendoakan. Saudara memiliki, kemarin kita bahas tentang kasih, buah dari pertobatan adalah kasih. Saudara harus mendoakan, mengasihi. Kemudian, bagaimana kita mengatasi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Saudara mau mendapatkan pertolongan dari Tuhan? Pasti setuju kan? Kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Yaitu, mari datang kepada Tuhan. Mazmur katakan, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Mereka yang mau mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Saya dan saudara. Maka saudara akan mendapatkan sentuhan dan pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore, dan firman ini boleh menjadi bagian bagi kita semua. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengenal setiap hati kami. Ketika dalam keadaan kebingungan, kebimbangan, dan kami mencoba berlari kepada Tuhan, kami mendapatkan penguatan. Kami mendapatkan pertolongan. Kami mendapatkan jawaban. Seperti yang Yesus kerjakan kepada murid-muridnya ketika mereka dalam keadaan kebingungan, kebimbangan terhadap kedahsyatan danau, angin ribut. Tetapi Yesus datang menolong ketika mereka berteriak, mereka mendapatkan sentuhan kasih dari Tuhan. Demikian halnya kami mau praktekkan dalam kehidupan kami. Kami menemukan orang-orang dalam kesulitan. Kami menemukan, jikalau kami menemukan orang-orang di dalam kebimbangan, kebingungan, maka kami harus datang membawa firman yang hidup itu untuk menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji Engkau Allah yang kudus yang memiliki firman, yang Engkau adalah firman itu. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Gus. Terima kasih hambanya, Ibu Mikal Kutana ya. Luar biasa ya. Memang di dalam setiap kehidupan orang percaya ya, masih ada nggak kebimbangan? Pasti masih ada ya. Keraguan ya, tidak percaya ya, terlebih lagi tidak mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan dari setiap kehidupan kita orang percaya, bahkan tidak memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan Yesus ya. Terlebih lagi yang repotnya itu kalau masih debil hati ya, bodoh ya, merasa seperti apa ya, sepertinya benar-benar tidak yakin ya. Maksudnya apa dikatakan di Mazmur 37 ayat 5, setiap kehidupan kita orang percaya harusnya berserah penuh dan percaya kepadanya. Ya, percaya itu bukan percaya hanya setengah ya. Tuhan Yesus itu tahu, Maha tahu ya. Kalau orang yang percayanya setengah itu ya ibarat kata di Yakobus 1 ayat berapa itu yang seperti gelombang laut ya. Yakobus 1 ayat 6 ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman
Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kenapa kita terkadang nggak bisa menerima mujizat Tuhan? Ya, itu seperti itu, ya, imannya goyah, ya, nggak yakin, apalagi nggak percaya, itu yang repot, ya. Tetapi dikatakan di firman Tuhan Yesaya 41 ayat 10, ya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya percaya setiap langkah kita lebih orang percaya pasti sudah diatur oleh Tuhan. Amin. Ya, seperti tadi kesaksian Unika Kutana, ya, banyak orang nggak mengerti, ya, kok begini sih Tuhan? Pasti bertanya loh, kok begini sih jadinya, kok begini sih? Karena ada sebuah pujian, ya, hidup kita ini kan semua diatur oleh Tuhan. Amin. Ya. Sekalipun kita maunya ke kiri, pada Tuhan bilang lurus, tapi kita maunya ke kiri. Nah, ini harusnya kita percaya. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus kita dapat melakukan perkara yang lebih besar lagi. Amin. Ya, tentunya pemeliharaan Tuhan Yesus buat pelayanan Bumi Kalkutana, Tuhan akan beri yang terbaik. Amin. Ya, tetap sepenuhnya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, jangan setengah-setengah. Kalau kita mau melayani, pure dengan hati yang murni, dengan hati yang benar-benar tidak neko-neko dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bumi Kalkutana, kiranya menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jadi upaya harum, ya, di hadapan Tuhan. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bumi Kalkutana. Tuhan Yesus memberkati. Silakan satu pujian Pak Sutarjo sebelum masuk doa syafaat. Ya, baik, kita Ibu Poni, ya, boleh, ya. hadapi firman Tuhan dengan percaya. Bila serta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh. Bila ia di samping, ku tetap dibimbing, bersama yang percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya, patuhlah, percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya, patuhlah. Silakan abahnya yang berdoa syafaat, Bu Foni. Segala puji. Sama sore Bapa, sama sore Yesus, sama sore Roh Kudus, kembali kami datang bawa kaki-Mu Tuhan. Bapa, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Kau pilih Tuhan, hari ini melayani Engkau Bapa, baik Pak Sutarjo Tuhan, sebagai WR Tuhan, Engkau berkati pelayanannya Tuhan, Engkau beri suara yang terbaik Tuhan, supaya Pak Sutarjo lebih memuji, memuliakan nama-Mu, lebih intim lagi bersekutu dengan Kau Tuhan. Kau juga berkati, beri Pak Sutarjo kesehatan Tuhan, Kau berkati anak, mantu dan cucunya Tuhan, supaya satu keluarga ini boleh setia melayani Engkau. Engkau cukupkan kebutuhan Pak Sutarjo Tuhan. Kau juga beri Pak Sutarjo kesetiaan dalam melayani Engkau Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Kau utus Tuhan, Ibu Mika Kutana Tuhan. Engkau pakai Tuhan, Engkau beri hikmah marifat dari Engkau Tuhan. Engkau beri pewahyuan demi pewahyuan lagi Tuhan. Lewat kehidupan Ibu Mikal banyak jiwa diselamatkan Bapak.
Engkau juga berkati pelayanan di mana Engkau tempatkan dia berada Tuhan, baik di desa-desa maupun di kota-kota di seluruh pelosok Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Engkau juga cukupkan dana-dana keperluan Bu Mikal Tuhan. Dia setia melayani Engkau Tuhan. Jadi payah Bu Mikal di dalam Engkau tidak pernah sia-sia Tuhan. Engkau berkati Bu Mikal Tuhan sebagai pendoa dalam keluarganya Tuhan. Kau juga berkati suami dan anaknya supaya satu keluarga boleh setia melayani Engkau Bapa. Bapa Engkau juga cukup Yehova Jireh, Engkau sediakan dana-dana keperluan Bu Mikal Tuhan. Bapa, lewat kehidupan banyak jiwa diselamatkan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk pelayanan Bu Mikal lebih lagi Tuhan, lebih dahsyat lagi Bapak. Lewat kehidupan Bu Mikal, Bapak di daerah-daerah juga boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Kong Mingwan Tuhan. Kau berkati Tuhan, kami mengucap syukur dia dalam keadaan sehat Tuhan, Kau pulihkan bagian jantungnya Tuhan. Kami percaya Allah kami Allah yang sanggup menyembuhkan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, beri kekuatan, kesehatan lebih lagi Tuhan. Pakai pelayanan Pak Komingwan Tuhan di daerah Bojong Tuhan, di daerah sana banyak jiwa diselamatkan Bapak. Bapak, Engkau juga berkati Tuhan, istrinya Tuhan, terima kasih dia sudah operasi bagian matanya Tuhan, berjalan dengan lancar Tuhan, tinggal beberapa hari lagi istrinya akan operasi mata lagi Tuhan. Engkau beri kesehatan lebih lagi Tuhan, supaya hasilnya terbaik dari Engkau Tuhan. Bapak, supaya satu keluarga ini boleh setia melayani Engkau, Kau juga berkati istri, anak, mantu, dan cucunya supaya satu keluarga boleh setia mengiring Kau sampai selama-lamanya Tuhan, supaya family ministry boleh berkembang untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk Pak Hendra Tuhan, beri kekuatan kesehatan Tuhan, sembuhkan bagian stroke-nya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Maha Penyembuh untuk Pak Hendra Tuhan. Bapa, Engkau pakai pelayanan Pak Hendra Tuhan, supaya Pak Hendra boleh kembali melayani Engkau di family ministry Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan, Engkau pakai kehidupan Pak Hendra, banyak jiwa diselamatkan Bapak. Bapak, Engkau juga berkati istri, anak, mantu, dan cucunya supaya satu keluarga boleh setia melayani Engkau Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang setia mengikuti family ministry Tuhan, beri kekuatan kesehatan Tuhan, supaya kami setia melayani Engkau Tuhan, sesuai dengan karunia dan talenta yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, supaya kami layak di hadapan Engkau Tuhan, melayani Engkau Tuhan. Kami boleh melayani Engkau karena semua kasih karunia dari Engkau Tuhan. Bapak, hidup kami semua mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau pakai kami lebih lagi Tuhan. Lewat kehidupan kami banyak jiwa diselamatkan Bapak. Bapak, Engkau utus kami menjadi penjala-penjala manusia Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, Engkau sembuhkan Bapak. Yang ada masalah Tuhan, Kau buka jalan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak hadir Tuhan, di mana mereka berada Tuhan, supaya lain kesempatan mereka bisa mengikuti family ministry untuk doa, pujian, penyembahan, dan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa, Engkau pakai kehidupan kami Tuhan, di masa ini adalah makin sulit Tuhan di dunia. Kami mempunyai Allah yang memberi kami kekuatan, kepercayaan lebih lagi Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, Indonesia Tuhan, pulihkan kembalikan bangsa kami Tuhan. Adakan terobosan yang begitu dahsyat buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya
sebelum kedatanganmu bangsa kami boleh semua lutut akan berteru, semua lidah akan mengaku bahwa Engkau Tuhan, Raja segala Raja Tuhan. Bapak, kami tinggal beberapa minggu lagi, bangsa kami akan mengadakan pemilu Tuhan. Kau pilihkan presiden yang takut akan Kau, yang dapat memimpin bangsa kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kita semua tidak tahu siapa yang terpilih Tuhan, tapi Engkau yang pilih yang terbaik Tuhan. Beri keamanan yang tidak ada perang Tuhan, ada kedamaian Tuhan waktu kampanye ini Tuhan, supaya pemilu boleh berjalan dengan lancar Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Bapak. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan, supaya acara pemilu nanti tanggal 14 Februari boleh berjalan dengan lancar Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Kami percaya, kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa, negara-negara Tuhan, baik Palestina dan Rusia dan Ukraina Tuhan, beri kedamaian Tuhan, tidak ada peperangan lagi Tuhan. Kami percaya ada kedamaian untuk bangsa-bangsa lain Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk ulang tahun Family Ministry yang ketiga Tuhan, tanggal 25 Februari Tuhan. Kau beri kami semua yang ikut Tuhan, beri kami kesehatan lebih lagi Tuhan, supaya nanti tanggal 25 boleh berjalan dengan lancar Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Ada kesatuan hati Tuhan, ada bergandengan tangan untuk memuliakan nama-Mu Bapa, untuk memajukan Family Ministry Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan, supaya semua kegiatan Family Ministry juga boleh berkembang Tuhan, ada semua rencana-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Doa yang kami naikkan belum sempurna ini Engkau yang sempurnakan. Kita angkat tangan, saya serahkan Kau Mingwan untuk doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau, dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu yang hadir, diberinya damai sejahtera. Dan Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan Bapak Ibu, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, anak, mantu, cucu dari upaya yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bu Adeline ya. Bisa buat bincang-bincang Bu Adeline. Bu Adeline, Bu. Saya lihat. Bu Adeline. Nah, kalau nggak Bu Biona nih. Nah, Ayo, siapa yang bincang-bincang nih? Ini hari kan khusus wanita ini. Pak Koming, maaf ini Biona baru join. Baru aja tadi. Maaf ya Pak Koming. Ya,